Hai guys, Cina dan Rusia sedang berada pada tahap akhir pembangunan jaringan pipa gas raksasa pertama yang dapat mengirimkan gas Siberia ke Shanghai. Julukannya Power of Siberia untuk bagian yang berlokasi di Rusia. Saat ini sudah mulai mengirim gas alam ke Cina bagian utara. Pipa mengalir di sisi timur negara itu melalui kota Beijing dan turun ke Shanghai. Fase tengah mulai beroperasi pada Desember 2020 dan di bagian selatan yang menjadi paling buncit untuk memulai pengiriman gas pada tahun 2025. Demikian disampaikan media pemerintah. Perusahaan energi milik negara, Gazprom Rusia dan China National Petroleum Corp telah membangun pipa tersebut selama sekitar 8 tahun terakhir. Kabar mengenai pipa Cina-Rusia mencuat ketika Moskow menghadapi ancaman kehilangan pembelian gas alam dari Uni Eropa. Pelanggan besar yang berencana memangkas 2/3 dari impor gas Rusia setelah Perang Ukraina. Cina sendiri telah berusaha untuk mendiversifikasi sumber energinya. Beijing telah menolak untuk mengutuk Moskow atas invasi yang tidak beralasan ke Ukraina pada akhir Februari. Pipa gas Cina dan Rusia menunjukkan hal itu hanya salah satu dari banyak pilihan energi untuk Beijing. Meskipun Rusia dilaporkan telah menginvestasikan 55 miliar US dollar ke dalam kesepakatan pipanya dengan Cina, impor gas alam melalui pipa tersebut hanya berjumlah 3,81 miliar US dollar. Data ini berdasarkan milik Bea Cukai Cina pada Juni 2022 yang diakses melalui Wind Information. Sementara itu, laju pembelian Cina meningkat pada paruh pertama tahun ini, hampir 3 kali lipat pada tahun lalu menjadi 1,66 miliar US dollar. Tetapi impor gas Cina dari Turkmenistan selama periode itu jauh lebih tinggi, yakni sebesar 4,52 miliar US dollar. Angka itu naik 52% dari tahun lalu. Gas alam tetap menjadi sebagian kecil dari impor energi Cina yang sebagian besar masih didominasi minyak mentah. Berdasarkan volume ekspor gas Gazprom ke Cina melalui pipa naik 63,4% menjadi 7, miliar meter kubik selama paruh waktu tahun ini, menurut kantor berita Rusia Interfax. Kesepakatan awal mengirimkan 38 miliar meter kubik untuk tahun ini dan beberapa dekade mendatang. Ekspor keseluruhan Gazprom ke negara-negara yang sebelumnya bukan bagian dari Uni Soviet turun 31% menjadi 68,9 miliar meter kubik dalam 6 bulan pertama tahun 2022. Pada awal Februari lalu, Cina dan Rusia memperluas perjanjian pembelian gas tahunan mereka sebesar 10 miliar meter kubik. Meski kedua negara tidak merinci kapan hal itu mulai berjalan, meski diterangkan kesepakatan itu merupakan perjanjian jangka panjang, memperkirakan bakal ada penjualan tambahan senilai 37, miliar US dollar selama 25 tahun. Kedua negara telah membahas pembangunan pipa gas tambahan termasuk yang diperkirakan akan dikirim dari Siberia melalui negara Mongolia. Financial Times melaporkan bahwa bulan ini Mongolia mengharapkan pipa gas baru atau yang dikenal sebagai Power of Siberia 2. Rencananya bakal mulai dibangun dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Tenaga nuklir dan batu bara baik Cina dan Rusia keduanya juga berkolaborasi dalam pembangunan tenaga nuklir. Pada Mei 2021, Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara secara virtual pada acara peletakan batu pertama untuk proyek konstruksi bersama di 2 pembangkit listrik tenaga nuklir di Cina. Sebagian besar negara Cina masih berasal dari batu bara yang kebanyakan diproduksi dari dalam negeri. Dalam beberapa bulan terakhir, Cina telah membeli lebih banyak batu bara Rusia yang dijual dalam harga diskon karena banyak negara lain yang merencanakan sanksi atas komoditas tersebut. Putin mengatakan Rusia, Cina, dan Mongolia telah menyelesaikan semua kesepakatan untuk menyelesaikan jalur pipa untuk mengirimkan gas Rusia ke Cina. Rusia akan mengirimkan setidaknya 98 miliar meter kubik BCM gas ke Cina pada tahun 2030, meskipun pernyataan Rusia selanjutnya rincian pipa tersebut masih perlu diselesaikan. Rusia mengusulkan rute tersebut bertahun-tahun yang lalu, tetapi rencana tersebut semakin mendesak karena Moskow mencari Beijing untuk menggantikan Eropa sebagai pelanggan gas utamanya. Cina diperkirakan tidak membutuhkan pasokan gas tambahan hingga setelah tahun 2030, kata para ahli. Pipa yang diusulkan akan membawa gas dari cadangan semenanjung Yamal yang sangat besar di Siberia Barat ke Cina, konsumen energi terbesar dunia dan konsumen gas yang terus berkembang.
Pipa Power of Siberia pertama berjalan sepanjang 3.000 km atau 1.865 mil melalui Siberia dan ke provinsi Heilongjiang, timur Laut Cina. Rute baru akan memotong melalui timur Mongolia dan Cina ke utara, menurut peta Gazprom Rusia. Gazprom melalui studi kelayakan pada proyek tersebut pada tahun 2020 dan bertujuan untuk memulai mengirimkan gas pada tahun 2030. Pipa sepanjang 2.600 km dapat membawa 50 miliar meter kubik BCM gas per tahun. Sedikit lebih kecil dari pipa Nord Stream 1 yang sekarang sudah tidak berfungsi yang menghubungkan Rusia ke Jerman di bawah Laut Baltik. Tetapi pernyataan bersama setelah pembicaraan mereka hanya mengatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat akan melakukan upaya untuk memajukan kepekerjaan dalam studi dan persetujuan pipa tersebut. Namun, akun resmi dari pernyataan Xi yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut tidak menyebutkan saluran tersebut. Kami benar-benar berpikir itu belum selesai, masih banyak detail yang lebih baik yang harus diselesaikan, kata Wang Yuanda, analis gas Cina di perusahaan intelijen data ICIS. Lantas, apa kata Mongolia? Ketika Putin dan Xi bertemu pada bulan September dengan Presiden Mongolia Ukhnagin Khurelsukh, Khurelsukh mengatakan dia mendukung pembangunan pipa minyak dan gas dari Rusia ke Cina melalui Mongolia, menambahkan bahwa pembenaran teknis dan ekonomisnya harus dipelajari. Perdana Menteri Mongolia Oyun Erdan Losansei mengatakan pada bulan Juli bahwa dia mengharapkan Rusia untuk memulai pembangunan pipa dalam waktu 2 tahun, tetapi menambahkan bahwa rute terakhir melalui Mongolia belum diputuskan. Apakah Cina membutuhkan lebih banyak gas Rusia? Gazprom sudah memasok gas Cina melalui pipa Power of Siberia pertama di bawah kesepakatan 30 tahun senilai 400 miliar dolar yang diluncurkan pada akhir 2019. Diharapkan dapat memasok 22 BCM gas pada tahun 2023, akan meningkat volume sebelum mencapai kapasitas penuh sebesar 38 BCM pada tahun 2027. Pada Februari 2022, Beijing juga setuju untuk membeli gas dari Pulau Sakhalin di timur jauh Rusia yang akan diangkut melalui pipa baru melintasi Laut Jepang ke provinsi Heilongjiang di Cina, mencapai 10 BCM per tahun sekitar tahun 2026. Sementara itu, Cina sedang menegosiasi pipa baru untuk memasok 25 BCM gas setiap tahun selama 30 tahun dari Turkmenistan melalui Tajikistan dan Kirgistan. Cina melalui kontrak jangka panjang dengan Qatar, Amerika Serikat, dan perusahaan minyak dunia untuk pasokan LNG. Itu mengimpor 63,4 juta ton bahan bakar dingin tahun lalu. Cina juga akan berhati-hati menemukan dirinya dalam posisi yang mirip dengan Eropa jika menjadi lebih bergantung pada Rusia. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang pembangunan pipa gas dari Rusia ke Cina. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.